Anda baru saja menyaksikan perkataan Dr. Yasir Kadi. Dr. Yasir Kadi dengan clear mengatakan bahwa, ini ya, saya ulangi lagi ya, kalau Anda melihat beberapa diagram tradisi Islam tentang genealogi atau nasab dari Muhammad kepada Ismail, maka Anda akan menemukan, Anda akan menemukan garis keturunan Nabi itu sampai kepada Adam. Itu dalam diagram yang dipercayai oleh teman-teman Muslim. Tetapi diagram itu menurut Yasir Kadi, sebagian terdiri dari fakta, sebagian mitos, dan sebagian fiksi. Itu kata Yasir Kadi, bukan kata saya. Ya, lalu kemudian dia mengatakan yang fakta itu, ya tentu saja dia Muslim ya. Yang fakta itu adalah dari Muhammad kepada Adnan. Anda masih ingat ya, Adnan itu adalah sesudah Ismail. Ya, tapi kemudian dia mengatakan yang Adnan kepada Ismail sebagian cuma mitos bahwa sebenarnya pada pre-Islamik atau sebelum Islam, perhatian orang-orang Arab tentang genealogi atau tentang nasab itu tidak sampai gimana-gimana banget gitu. Terutama apalagi tentang hubungan antara Quraisy, suku Quraisy ya, kepada Abraham. Itu tidak ada. Bahwa sebelumnya orang Islam nih gitu tidak pernah menghubungkan Muhammad dengan Ismail. Nggak pernah. Karena memang bisa jadi memang nggak ada. Ada posibilitas yang cukup besar di mana Muhammad tidak tersambung nasabnya kepada Ismail dan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Graha Mu'alaf TV, dan Menachem Ali Official. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang bermanfaat. Dan seperti biasa malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luaran masih banyak yang memperdebatkan. Kemarin kita sudah membahas soal Nabi Ismail, mulai dari istrinya ya, kemudian kemarin dilanjut dengan Nabi Ismail, dan sekarang ini banyak lagi yang masih dipertanyakan oleh orang lain, yaitu apakah benar ya Nabi Muhammad SAW itu sebagai keturunan dari Ibrahim? Masih saja dipertanyakan. Banyak buku atau narasi YouTube ya, terutama dari apologet polemikus non-muslim ya, menyebutkan hal itu. Di antaranya saya sebutkan saja di sini ada Kristen Prince, kemudian Dr. Rifaat Amari, kemudian si Paul Zhang, kemudian si Bapak Jimmy Jeffrey ya. Dan termasuk apologet yang terkenal yaitu Dr. Rita Wahyu yang menyatakan hal tersebut, bahwa Nabi Muhammad itu diragukan sebagai keturunan, nasabnya nyambung kepada Nabi Ibrahim. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan kata pengantar kepada netizen bahwa pembahasan kita merupakan tema besar dan itu bisa dikatakan fondasi agama Islam. Ya. Karena bicara mengenai siapa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apakah beliau ada kaitannya dengan tokoh besar yang bernama Ibrahim alaihissalam ataukah tidak. Ya. Dan saya kira ini tidak bisa dijawab hanya berdasar keyakinan. Ini harus bisa diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data-data yang melintas batas dari semua tradisi agama. Kalau kita seandainya Muslim mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengklaim dirinya sebagai Nabi itu merupakan keturunan dari Ibrahim alaihissalam berdasarkan riwayat hadis, itu saya kira wajar, lumrah ya. tapi cukup diimani saja. Ya. Artinya bagi Muslim itu cukup menjadi sebuah data yang bisa dijadikan pijakan iman atau kepercayaan. Tetapi bila itu diklaim atau dinyatakan sebagai fakta historis, maka perlu yang namanya studi banding berdasarkan dokumen-dokumen di luar tradisi Islam. Melintas batas ya. Apakah itu bisa dilakukan oleh sebagian kita yang mengaku sebagai Muslim?
Kalau itu belum bisa dilakukan, cukup disuarakan di internal kita saja. Tetapi bila harus disuarakan di ruang publik kepada masyarakat umum tanpa mengenal batas tradisi agama-agama, harus ditunjukkan validasi datanya. Nah, saya kira apa yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh yang tadi Pak Edi sempat sebutkan, misalnya Paul Zhang, mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau sendiri tidak mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Paul Zhang, mengatakan Muhammad itu bukan keturunan Ismail dan juga bukan keturunan Ibrahim. Karena datanya ini. Tidak menvalidasi pengakuan itu. Termasuk tokoh-tokoh, misalnya Dr. Rafat Amari juga mengatakan hal yang demikian. Jimmy Jeffrey juga mengatakan demikian. Dr. Rita Wahyu yang tadi saya sebutkan juga melakukan hal yang sama. Artinya apa? Sanggupkah kita yang mengaku sebagai Muslim itu menjawab itu? Kalau tidak sanggup, tidak perlu disuarakan di ruang publik. Tapi kalau sanggup, maka tunjukkan hujahnya. Nah, bagaimana cara menunjukkan data verifikasi itu? Nah, perlu kita mulai dari data-data yang paling awal. Kalau bicara data-data paling awal, berarti data yang bisa diakui sebagai pijakan untuk menvalidasi. Kemarin kita bahas mengenai istilah syarif. Ya. Dan istilah syarif itu merupakan kata kunci. Kenapa? Karena itu adalah istilah yang paling awal yang dipakai dalam tradisi agama. Istilah syarif sebagai gelar untuk mengidentifikasi ini nasabnya nyambung kepada siapa, itu ternyata termaktub pada dokumen Yahudi. Bukan termaktub dalam dokumen Islam. Ini menarik kan sebetulnya. Jadi istilah syarif itu dapat kita identifikasi berdasarkan data otentik yang termaktub di dalam tradisi Yahudi, bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu hanya kelanjutan. Karena ditulis dokumen belakangan. Dokumen awal itu justru dokumen Yahudi yang menyebut istilah syarif. Nah, supaya nanti kajian kita bisa sistematik, kita mulai dari pernyataan yang tadi saya katakan. Dokumen Yahudi menyebutkan istilah syarif itu di mana? Masih ingat kan kemarin? Dari kitab Taurat ini. Ini kitab Tauratnya Yahudi. Menyebutkan hal itu. Kita tahu bahwa ini tokoh yang mengkompilasi Torah, the original commentary in Arabic, by Saadia Gaon. Beliau itu lahir tahun 882 Hijri. Meninggal tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Itu kalau dikonversi, dialihkan ke Hijriyah, itu berarti beliau lahir tahun 269 Hijri, meninggal tahun 331 Hijri. Berarti itu hidup pada masa akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijri. Berarti ini masa belakangan atau masa paling awal? Ini masa yang paling awal. Karena ketika beliau hidup, semua dokumen Islam itu belum rapi seperti yang kita lihat sekarang. Bahkan kalau kita bandingkan dengan para penulis kitab-kitab An-Nasabah, penulis kitab-kitab nasab, itu belum terkonfirmasi, belum membuat tulisan-tulisan itu. Tapi tulisan Yahudi udah ada. Sudah ada. Ya. Artinya apa? Kalau dokumen Yahudi sudah ada, sudah eksis, maka dokumen Islam itu baru menyusul belakangan. Ya. Lalu bagaimana kita bisa menvalidasi bahwa apa yang tercantum pada dokumen awal, dokumen Yahudi, ada kesinambungan dengan dokumen Islam, maka perlu dibandingkan. Nah, apa yang tertulis dalam dokumen yang lebih awal ini? Ini saya bacakan saja supaya lebih ringkas.
pada kitab Kejadian pasal 17 ayat yang 20 ya. Kejadian pasal? Pasal yang 17 ayat 20. Saya baca ringkas saja. Pak Edi nggak usah cek lagi. Saya bacakan di sini, wa fi Ismail qad sami'tuka. Dan tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ha ana mubarikun fi. Aku sesungguhnya aku memberkati dia. Wa unmihu wa ukthiruhu jidda jidda. Dan aku akan memperbanyak keturunannya dan melipat gandakan keturunannya begitu banyaknya. Isna asyara syarifan yalid. Ada 12 syarif yang akan lahir. Kalau bahasa Ibrani yang bahasa asli disebutkan Snem Ashar Neshim Yeled. 12 Keturunan. Neshim yang akan lahir. Kalau bahasa Arabnya Ishna Ashara Syarifan Yalid. Ada 12 syarif yang akan lahir. Waja'alu minhu. Dan aku akan menjadikan dari dia ummah kabirah. Suatu bangsa yang besar. Ini dokumen Yahudi menyebutkan ada 12 syarif yang akan lahir dari benih Ismail. Artinya apa? Keturunan Ismail itu sudah eksis belum? Yang akan berarti belum. Akan berarti belum ada. Tapi sudah dinubuahkan, sudah ditegaskan akan muncul 12 Raja. syarif. Pakai istilah syarif di Syarif ya. syarif. Dan ini dokumen yang bisa kita akses sampai hari ini. Kalau ingin cek ya bisa baca teks ini. At-Taurah, At-Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Hakam Sa'diyagan Ibn Yusuf Al-Fayyumi. Dan ini sudah diterbitkan. Ini yang menerbitkan bukan komunitas Muslim, ya. Dan Rabai Sa'diyagan dalam tulisan beliau dan terkonfirmasi oleh para rabi yang lain, dia menulis buku Sefer Hagalui namanya. Buku nasab mengenai dia itu siapa. Beliau ternyata keturunan dari Shela ben Yehuda. Dari keturunan Yehuda. Dari keturunan Yehuda. Siapa itu Yehuda? Keturunan Yakub. Salah satu di antara 12 keturunan Yakub. Kan ada Yehuda, ada Benyamin, ada Shimon, ada Yusuf, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan juga jumlahnya 12. Dan juga jumlahnya 12. Sama dengan keturunan Kenapa bisa Ismail. begitu ya? Saya tidak tahu jawabannya. Jadi keturunan orang Israel ini ada 12, keturunan untuk yang Bani Arab Ismail juga 12. Iya, betul. Dan melahirkan 12 raja. Kalau yang Israel menurunkan 12 suku-suku besar. 12 suku besar. Kalau di kalangan Bani Ismail akan lahir 12 syarif. Pakai istilah syarif. Nah, ternyata istilah syarif itu istilah kunci. Kemudian kalau kita cek, kemarin kita sudah bahas kan? Ya, ternyata tradisi Islam, coba lihat salah satunya ini. Ini kitab tarikh dalam tradisi Islam. Tabaqat Sulaha il-Yaman. Al-Ma'ruf bitarikh Barihi, yang dikenal dengan Tarikh Al-Barihi. Ini bicara mengenai sejarah orang-orang besar, para ulama yang ada di Yaman. Yang dikompilasi oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi Al-Yamani. Dari Yaman. Ya. Maktabah Al-Irsyad San'a. Penerbitnya dari San'a, ibu kota Yaman. Dan kita bisa lihat di kitab ini salah satunya ya. Betulkah istilah syarif itu juga ada dalam tradisi Islam dan untuk siapa? Nah, ini saya ambilkan contoh. Contoh ini penting supaya apa? Kita bisa tahu dokumen Islam itu baru muncul belakangan untuk penggunaan istilah syarif ini. Nah, ini contohnya. Fa amma ahlu San'ah, dan berkaitan dengan orang-orang yang tinggal di San'ah. Fa awwaluhum sayyidus syarif Al-Haudul Ulama Il-A'lam Al-Hadi Ibn Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Berarti ini gelarnya apa? As-Sayyidus Syarif. Namanya Al-Hadi bin Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Pertanyaannya, siapa itu sang tokoh yang bergelar marganya Al-Hasani? Karena keturunan dari Sayyidina Hasan ibn Ali.
Siapa itu Sayyidina Hasan ibni Ali? Cucunya Nabi. Cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau sang tokoh ini disebut As-Sayyidus Syarif, Al-Hasan juga sebagai Syarif, maka Nabi otomatis sebagai As-Syarif. Dan Ismail itu menurunkan Syarif. 12 Syarif. Ini fakta real bahwa ada kesinambungan Berarti dengan tradisi awal-awal Islam. bahasa Yahudi tadi udah disebutkan Syarif ya. Dan Iya. penulisan di kitab Muslim ini di abad berapa ini? Ini beliau wafat atau lebih tepatnya hidup pada tahun 867 Hijri. Kalau 867 Hijri Selisihnya 500 tahun lebih Nah. ya. sudah bisa hitung-hitung kan? Artinya apa? Dokumen lebih awal, dokumen Islam atau dokumen Yahudi? Yahudi. Karena Yahudi ini berkepentingan karena Ibrahim menurunkan Bani Yahudi juga ya. Dan memang kalau kita melihat dokumen-dokumen tulis itu memang diawali dari mereka ya. Berarti Pak Edi bisa nggak menyimpulkan bahwa dalam tradisi Yahudi itu sudah tahu keturunan Ismail itu disapa dengan sebutan Syarif. Syarif. Jadi siapapun yang disebut Syarif pasti ada kaitan dengan Keturunan Ismail. Berarti secara tidak langsung Rebah Sahadia Gaon meskipun tidak tertulis nama Muhammad, tapi secara tidak langsung mengakui bahwa nenek moyangnya Sayyidina Hasan itu adalah keturunan Ya, Syarif juga. Ismail. Ismail dari Syarif. Kalau Ishak malah tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Padahal sama-sama putra dari Tidak disebutkan. Saya berani bertaruh dalam arti positif ya, bukan negatif. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya dalam arti tolong tunjukkan siapa yang termaktub di dalam karyanya Sahadia Gaon yang disebut dengan Syarif selain Ismail, saya hadiahkan buku ini. buku mahal itu. Jadi siapapun yang bisa jawab bahwa ada tokoh lain selain keturunan Ismail yang disapa dengan Syarif, kalau bisa jawab, saya hadiahkan buku ini. Berarti saya berhak menantang siapapun kan? Tolong tunjukkan kepada saya. Soalnya aneh ya, itu keturunan Ismail disebut Syarif, tetapi keturunan Ishak sama-sama Tidak. putra Ibrahim. Tidak. Iya. Bahkan selain keturunan Ibrahim juga tidak disebut Syarif. Selain keturunan Ismail juga tidak disebut Syarif. Selain keturunan Ismail juga. Jadi hanya keturunan Ismail saja yang disebut Syarif. Kebetulan dokumen-dokumen Islam juga menggunakan istilah Syarif yang ada kaitannya nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti itu Termasuk tokoh yang tadi saya sebut. berarti itu secara tidak langsung catatan itu memantapkan ya bahwa Nabi Muhammad itu memang dari awal memang keturunan ini Ya, dari keturunan Ibrahim, Ismail. Ya, tetapi ada juga yang kemudian berargumen. Di dalam kitab Sahadia Gaon tidak disebutkan kan nama Muhammad sebagai keturunan Ismail? Oh iya. Iya kan? Kalau ada pertanyaan begitu apa jawaban kita? Iya. Ya memang tidak ada nama Muhammad secara harfiah termaktub dalam kitab ini, tidak disebut. Tetapi gelar yang merujukkan kepada Muhammad diwakili dengan keturunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Syarif. Keturunan dari Ismail tadi. Berarti dia keturunan Ismail. Apalagi Itu logika sederhana iya, sebetulnya. soalnya di luar itu nggak ada yang disebut Syarif. Ya. Itulah sebabnya itu adalah argumentasi yang sangat sederhana. Oke. Iya. Kedua, saya berikan contoh ini pada halaman yang ke-20. Masih kitab Tabaqat Sulaha al-Yaman. Di sini disebutkan, wa minhum Sayyidus Syarif Al-Allamah Izzuddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Jika disebutkan As-Sayyidus Syarif, namanya Izzuddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Kembali pada tokoh kunci yang bernama Sayyidina Hasan ibn Ali, cucunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disapa dengan As-Sayyidus Syarif. Berarti tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti keturunan
Ismail. Otomatis. Otomatis. Ini baru kitab tarikh. Kalau kitab sejarah bagaimana? Lebih jelas lagi. Ini kitab sejarah ya. Kalau ini kitab nasab. Kitab tarikh itu sama dengan kitab sejarah. Kalau ini kitab nasab. Judulnya Al-Ansab. Yang ditulis oleh Al-Imam Abi Sa'ad Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Mansur At-Tamimi As-Sam'ani. Beliau meninggal tahun 562 Hijri. Kalau 562 Hijri, lebih dulu mana tulisan ini, buku ini dengan tulisan Sa'diyah Dawn? Lebih dulu itu. Pak Edi lupa. Ini 300 ya? Ini 300-an Hijri. Ini 600-an kan? 600. Berarti dulu ini. Selisih 300 ya? Lebih dulu tulisan dokumen Yahudi dibanding Islam. Belakangan. Oke. Apa betul di sini juga ada penggunaan istilah syarif? Jawabannya iya. Kalau dibaca di buku ini ada istilah yang sangat jelas. Halaman 95. Ini ada tokoh. Ini ceritanya panjang, cuma saya ringkas cari nama di sini ya. Sa'altu asy-Syarif Umar ibn Ibrahim Al-Husaini bil Kufah an makna hadal athar. Saya ulangi lagi. Sa'altu asy-Syarif Umar ibn Ibrahim Al-Husaini bil Kufah an makna hadal athar. Aku bertanya kepada asy-Syarif yang bernama Umar bin Ibrahim Al-Husaini. Kalau yang tadi, buku ini, kitab ini menyebut Al-Hasani. Kalau di sini Al-Husaini, tapi juga disebut Asy-Syarif yang tinggal di Kufah mengenai hal yang sedang ditanyakan tersebut. Jadi ada tokoh yang bernama Umar bin Ibrahim Al-Husaini bergelar Asy-Syarif. Berarti dia keturunan siapa? Sayyidina Husain ibn Ali. Dia cucunya siapa? Nabi Muhammad. Cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Ismail yang semua keturunan Ismail disapa dengan Asy-Syarif. Dokumen ini. Berarti pertanyaannya, siapa yang berkata bahwa sebutan Asy-Syarif hanya untuk kalangan keturunan Al-Hasani, maka dengan dokumen ini pernyataan itu gugur dari Hasan. Ya kan? Jadi kita mengatakan sesuatu berdasarkan apa? Dokumen. Jadi sekali lagi kalau ada yang berkata gelar Al-Hasani hanya bagi keturunan Al-Hasan, maka dokumen ini yang membantahnya. Oke? Kita nggak pernah berdasarkan asumsi. Kalau keturunan Hasan disebut apa? Asy-Syarif. 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 Kalau yang Husain? Asy-Syarif juga di sini. Asy-Syarif juga sama berarti. Artinya apa? Semakin menegaskan mau keturunan Hasan Asy-Syarif ibni Ali, Sayyidina Hasan, maupun keturunan Husain ibni Ali atau Sayyidina Husain, semuanya itu diakui sebagai keturunan Ismail. Oleh siapa? Berbagai Sa'diyah kan. Awalnya tulis di situ ya. Dan ini dokumen yang paling awal. Pertanyaannya, siapa yang bisa bantah dokumen ini? Tadi sudah saya ikrarkan. Siapa yang bisa bantah itu, saya hadiahkan buku ini. Silakan yang keberatan, tolong isi di komentar netizen. Jawabannya itu aja. Dikasih buku tapi nggak bisa baca bahasa Ibrani. Oke, sekarang kita lihat pada dokumen berikutnya. Ini ada kitab yang namanya Tabaqat An-Nasabin. Ini berarti dokumen mengenai siapa-siapa yang dikenal sebagai ahli nasab, ulama-ulama ahli nasab dari generasi ke generasi, ya, dari generasi ke generasi. Ahli nasab itu apa? Ahli mengenai dia keturunan siapa, dia keturunan siapa, itu tidak mudah Pak Edi. Kalau ahli bahasa banyak, ahli fikih banyak, ahli falak banyak, tapi ahli nasab tidak banyak. Dan ini kumpulan para ulama generasi yang paling awal, ya, sampai generasi era kita sekarang, semua dikumpulkan. Ulama-ulamanya itu siapa saja? Nah, tadi saya sebut ahli nasab paling awal dalam tradisi Islam, ada nggak yang menyebut Syarif? Nggak ada. Awal belum ya. Nggak ada. Kalau tradisi Yahudi sudah ada. Berarti bisa dikatakan
Rabai Saadia Gaon itu juga ahli nasab sebetulnya. Loh, Dan memang memang penulisan-penulisan keturunan itu memang di tradisinya kan dari tradisi Yahudi. Yahudi. Itu mereka mencatat bahkan mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu rinci ya catatannya. Sangat rinci, bahkan keturunan Isa, Yesus sampai keturunan Nabi Daud, Sulaiman disebutkan semua itu. Tradisi Israel itu sangat akrab dengan ilmu nasab. Iya. Salah satunya Rabai Saadia Gaon yang tadi saya mereka kan mengagung-agungkan keturunan ya. Apalagi keturunan dari jalur bapak itu. Kemarin kita sudah sekarang bahas. kita lihat kitab ini. Kitab ini menyebutkan ini pada generasi At-Tabaqah Ats-Tsalitsah. Ini generasi para ulama ahli nasab generasi ketiga. Berarti antara tahun 201 Hijri sampai 300 Hijri. 200 sampai 300. 201 Hijri sampai 300 Hijri. Berarti itu hampir sama dengan ini kan? Iya. Ya, hampir sama dengan Rabai Saadia Gaon. Eranya. Nah, di sini ada tokoh yang perlu dicatat adalah tokoh yang kita kenal namanya dengan nama Ibnu Hisham. Nama lengkapnya Abdul Malik Ibn Hisham Ibn Ayyub Al-Himyari. Dia menulis beberapa kitab. Dia dikenal sebagai kana aliman bil ansabi wal lughati wa ahbaril Arab. Jadi dia dikenal sebagai orang yang pakar dalam bidang nasab, ilmu nasab, dalam bidang bahasa, linguistik, dan dalam bidang sejarah atau seorang historian. Dia sejarawan mengenai bangsa Arab. Itu tokohnya bernama Ibnu Hisham. Dia itu menulis kitab, salah satunya yang populer itu adalah Sirah Ibnu Hisham. Nah, pasti kan tahu Sirah Ibnu Hisham. Jadi Sirah Ibnu Hisham itu diajarkan di pesantren sebetulnya. Tapi ada satu kitab yang jarang diajarkan di pesantren. Padahal beliau juga menulis mengenai khusus kitab ansab. Judulnya ini, At-Tijani fi Muluk Himyari. Jadi ini berkaitan dengan kitab nasab. At-Tijani fi Muluk Himyari. Ini berkaitan dengan mahkota para raja ya, yang berkuasa di kawasan Himyar. Himyar di mana? Himyar di itu Yaman. Yaman ya. Di Yaman. Nah, kitabnya apa? At-Tijani fi Muluki Himyari. Mana kitabnya? Ini kitabnya. Jadi kalau saya menyebutkan nama kitab, mesti saya tunjukkan kitabnya. Kali punya soalnya. Nggak pernah saya berkata kitabnya namanya ini saya tanpa menghadirkan data. Copy Google. Nggak pernah lah. Ini kitabnya. Kitab At-Tijani fi Mulukil Himyari. Nah, ini adalah karya Ibnu Hisham. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham? Ibnu Hisham menulis ada sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan apa? Ini halaman 362. Ya, 326 kembali. 326. Ini tak panjang ini teksnya. Cuma saya ambil teks intinya aja. Annama al-Yaman atau innama al-Yaman min waladi Hud wa ismuhu bisuryaniyah Abir. Sesungguhnya kalau kita paham ya, al-Yaman, orang-orang Yaman itu min waladi Hud, keturunan dari Hud. Siapa itu Hud? Wa ismuhu bisuryaniyah Abir. Namanya dalam bahasa Suryani disebut Abir, yang bahasa Ibrani disebut Eber. Iya. Kenal kan? Ada petanya ya kan? Ada Eber. Jadi kalau bahasa Suryaninya di sini ditulis Abir. Tapi kalau bahasa Ibraninya disebut Eber. Kemudian wa bainahu wa baina Ibrahim alaihissalam tamanu mi'ati sanatin. Antara Nabi Hud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada 800 tahun jaraknya. Wa asa salawatullahi alaihi mi'atai sanatin. Dan Ibrahim itu, beliau hidup
200 tahun. Wa Qaidar asa mi'ata sanatin wa arba'ina sana. Dan Qaidar itu hidup 140 tahun. Oke. Wa Mudar min waladi Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Dan Mudar itu keturunan Qaidar, Qaidar keturunan Ismail, Ismail keturunan Ibrahim. Kesimpulannya apa? Abir dengan Ibrahim itu selisihnya 800 tahun. Ibrahim kan keturunan Eber. Ya. Menurut kitab Taurat Yahudi sendiri, ya kan? Makanya disebut Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Eber, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Itu yang tercantum dalam kitab Taurat Yahudi. Berarti antara Eber atau Abir yang namanya disebut Hud, Nabi Hud, itu ada kaitan nasab dengan Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim keturunan Eber. Jaraknya tadi berapa? 800 tahun. Ya. Wa asa salawatullahi alaihi mi'atai sanatin. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup 200 tahun. Wa Qaidar asa mi'ata sanatin wa arba'ina sana. Dan Qaidar itu hidupnya 140 tahun. Nah, perhatikan yang bagian akhir ini. Wa Mudar min waladi Qaidar. Mudar, tokoh yang bernama Mudar, itu adalah keturunan Qaidar. Bin Ismail bin Ibrahim. Tokoh kuncinya adalah Mudar. Mudar itu keturunan Qaidar. Qaidar keturunan Ismail keturunan Ibrahim. Ini dokumen Islam. Dokumen Islam sampean percaya atau tidak? Ya, harus percaya. Percaya? Iya. Ya cukup diimani saja. Oke. Cukup diimani, nggak perlu memaksa orang lain untuk percaya dengan kitab ini. Iya kan? Iya. Pertanyaannya, kalau ini mau dianggap sebagai dokumen otentik, data pembandingnya. Iya. Kalau nggak bisa jawab, nggak perlu bicara kepada orang lain. Itu Mudar itu Nah, pertanyaan di sini. Iya. Mudar keturunan Eber. Mudar keturunan dari Qaidar. Qaidar keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Apakah betul Mudar itu keturunan Ismail? Itu kan pertanyaan. Iya. Dokumen apa yang memvalidasi di luar dokumen Islam? Hah? Adakah? Saya kan selalu membuka data. Oke. Ini ada dokumen Kristen. Ya, ini. Jadi kalau ada Paul Zhang yang mengaku dirinya Kristiani, kemudian siapa lagi? Dr. Rita Wahyu, kemudian Rifat Amiri yang mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara Nabi Muhammad dengan Ismail. Pertanyaannya, sudah baca buku ini belum? Itu kitab Kristen apa? Ini kitab Kristen yang ditulis oleh ulama besar Kristen ya. Saya sebut ulama besar Kristen karena beliau hidup itu tahun lahirnya 758 Masehi. 700 Masehi. 58 Masehi. Zamannya Nabi Muhammad ya. Meninggal tahun 817 Masehi. Meninggal tahun 1817 Masehi. Oke. Sementara Ibnu Hisham itu meninggal tahun 833 Masehi. Berarti lebih senior mana? Ibnu Hisham ya lebih senior ini. Lebih senior ini kan? Iya. Karena Theophanes itu meninggal tahun 817. Oke. Itu wafatnya. Sedangkan Ibnu Hisham yang menulis buku At-Tijani yang tadi saya sebut, itu meninggal tahun 833. Berarti lebih senior mana? Iya, lebih senior. Ini kan? Apakah mungkin dokumen ini mencontoh kitabnya Muslim? Ya tidak. Hah? Belum ada. Tapi bisa dibalik. Bisa jadi dokumen ini mencontoh ini. Bisa jadi. Iya kan? Itu, ya. Tapi tidak mungkin ini mencontoh dokumen Islam. Oke. Nah, apa yang ditulis di sini? Di sini ada dokumen. Ini bahasa Latin, Pak Edi. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Di sini ada penyebutan tokoh yang bernama Muhammad Sarakenorum Kui et Arabum. Ada tokoh yang bernama Muhammad. Tidak ada nama lain yang disebut Muhammad dalam bahasa Latin kecuali merujuk pada Muhammad. Sarakenorum, keturunan Sarasen.
Cui et Arabum, atau yang disapa dengan sebagai orang Arab. Dia ini siapa? Di sini disebutkan ada ungkapan penting. Jadi ada beberapa tokoh ya yang sebut. Ex una generalissima tribu orientes erat. Jadi sang tokoh itu keturunan dari suku yang amat dikenal. Keturunan siapa? Ismaelis fidelis set. Keturunan siapa? Ismaelis. Siapa itu Ismaelis? Ismail. Fili Abrahai. Anak Ibrahim. Abrahai. Nizarus enim. Nizar. Ya, ada tokoh yang bernama Nizar. Ismaelis pronepos. Nizar itu keturunan dari Ismail. Pater eorum omnium dusitur. Dari tokoh yang bernama Nizarus, Nizar, itu bangsa Arab merujuk ke situ. Hic gignit filius duos, mudarum siliset et Arabiam. Jadi Nizar itu melahirkan Mudor, nah disebut Mudarum di sini. Dan juga melahirkan Rabiam. Oke? Mudarut gignit Kurasum et Kaison, dan Mudor itu melahirkan Quraisy. Disebut Kurasum. Jadi di sini Kurasum, Quraisy keturunan Mudarus. Mudarus itu Mudor. Mudarus keturunan Nizar atau Nizarus di sini. Nizarus keturunan Ismaelis. Ismail keturunan siapa? Abrahai. Di sini disebutkan nama tokoh siapa? Mudarum. Yang dalam kitabnya dalam kitabnya Ibnu Hisham yang At-Tijani judulnya tadi menyebut nama Mudor. Mudor keturunan Kedar, keturunan Ismail. Di sini disebutkan Mudor keturunan Ismail. Tidak disebutkan dari siapa, melalui siapa. Hanya disebutkan Mudor keturunan Ismail. Oke? Tanpa disebutkan anak Kedarnya tidak. Namanya siapa? Disebutkan. Oke. Sekarang kita lihat ini dokumen dari tradisi Katolik, dari tradisi Ortodoks. Kristen Katolik dan Ortodoks. Itu judulnya apa? Medieval Latin Life of Muhammad. Jadi ini dokumen bahasa Latin abad pertengahan yang yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Udah ditulis ya sama mereka ya. Udah. Nah, sekarang kita lihat dokumen dari Gereja Ortodok Koptik. Gereja Ortodok Koptik, namanya Gereja Ortodok Koptik itu kan bahasanya bukan bahasa Indonesia. Beda dengan Gereja Jawi Wetan, ya kan? Beda dengan HKBP, Batak Huria Protestan. Ya. Katanya Kristen Koptik ini Sudah ada di Indonesia. Penganut Yesus pertama kali ya, Koptik ini bukan? Gereja tertua. Gereja tertua. Makanya istri Nabi ada yang bernama Maria Al-Kiptiyah. Berarti beliau asal-usulnya itu dari gereja Koptik yang kemudian menikah dengan Nabi dan masuk Islam. Namanya tetap Maria Al-Kiptiyah. Bukan diganti Maryam Al-Kiptiyah, tetap namanya Maria Al-Kiptiyah. Jadi kalau ada non-Muslim namanya Maria, kemudian masuk Islam diganti namanya dengan siapa misalnya? Mutmainnah. Kira-kira mengikuti sunnah Nabi enggak? Enggak lah. Nabi tidak mengganti nama istrinya ya. Maria Jadi tetap kan, Maria ya. Kita bicara dengan data kan. Nabi nggak mengubah. Tetap namanya Maria. Tidak diganti Maryam dan tidak diganti dengan nama lain. Tetap namanya Maria Al-Kiptiyah yang nanti melahirkan Ibrahim. Nah, kemudian beliau wafat. Kadang-kadang seorang mu'alaf tuh namanya diganti ya. Saya Paulus aja nggak boleh pakai sekarang. Ya, saya nggak tahu, tapi saya bicara basisnya data. Saya nggak mau beropini. Karena opini itu kadang bisa benar, bisa salah. Tapi kalau dokumen, silakan pahami sendiri. Nabi Muhammad tidak mengganti nama Maria ya. Kalau mau menyatakan apa yang saya katakan disalah, ya tunjukkan datanya. Mana istri Nabi yang diganti namanya menjadi nama selain Maria Al-Kiptiyah. Maria pun ada di dalam Al-Quran, Maryam kan ya? Ya, kalau dalam Quran kan Maria. Pertanyaannya kalau Muslim berkata, ya harus diganti Maryam, nggak boleh Maria. Kira-kira jawabannya apa? Kalau jawaban saya sederhana, Nabi aja nggak mengganti kok nama Maryam jadi Maryam. Iya kan?
Begitu cara argumentasi itu. Bukan berdasarkan opini-opini. Oke, ini pertanyaan yang sudah saya jawab. Ini dokumen dari siapa? Gereja Ortodok Koptik. Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Litafsir Al-Ahadil Qadim Syarah Likulli Ayah. Ini ensiklopedi gerejawi berkaitan dengan tafsir kitab-kitab perjanjian lama, Syarah Likulli Ayah. Setiap ayat diberi penjelasan. Juz al-awwal. Juz yang pertama, Sifr Ta'win. Ini tertulis Kanisah Mar Markus Al-Qibtiyah Al-Urfud Kisiyah bi Misr Al-Jadidah. Jadi ini gereja Mar Markus, gereja Koptik, gereja Ortodok. Di mana? Di Mesir. Ini kan ada tokohnya. Iya. Ini orang Jawa atau orang Sumatera? Kan orang Arab. Arab Mesir kan? Timur Tengah. Iya kan? Bahkan Gereja jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya nih. Kurang panjang dibanding jenggotnya sang tokoh. Siapa namanya? Al-Baba Tuwadrus At-Tani. Baba Iya. itu Abah. Pope. Romo. Bukan sekedar Romo. Kalau Romo itu kan tingkat rendah kalau di sini. Kalau Baba itu udah sebutan Pope, tertinggi. Paus. Paus. Pausnya gereja Ortodok Koptik. Al-Baba Tuwadrus At-Tani. Al-Baba Al-Iskandariyah. Wabatrik dan patriah ya, sebagai seorang patriah. Dan di sini beliau memberikan penjelasan. Beliau memberikan penjelasan itu bukan tafsiran dia. Dia sebagai pelanjut dari tradisi sebelumnya dari paus-paus sebelumnya. Dan kebetulan yang menjabat era sekarang adalah Baba Tuwadrus At-Tsani. Ketika beliau memberikan penjelasan ayat Alkitab ya, di sini disebutkan, wa hadhihi mawalid Ismail bin Ibrahim alladhi waladathu Hajar al-Misriyah jariyah Sarah al-Ibrahim. Dan inilah berkaitan dengan keturunan Ismail putra Ibrahim yang dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Hajar. Hajar, jariyah dari Sarah bagi Ibrahim. Wa hadhihi asma'u bani Ismail bi asma'ihim. Inilah nama-nama anak-anak Ismail sesuai dengan nama-nama mereka. Kemudian hasaba mawaliduhum. Ini berkaitan dengan nama-nama sesuai dengan urutan kelahiran mereka ya. Nebayot, Bikr Ismail. Nebayot di sini. Ya, Nebayut, Bikr Ismail. Artinya Nebayot, anak tertua dari Ismail. Wa Kedar. Nah, disebutkan nama Kedar. Nomor 2 berarti. Ya, nomor 2. Wa Adbiel. Wa Mibsam, wa Misma, wa Duma, wa Masa, wa Hadar, wa Tema, wa Yetur, wa Nafis, wa Kedma. Haula hum bani Ismail. Mereka semua itu disebut bani Ismail. Ada Nebayot, ada Kedar, Adbiel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, dan sebagainya. Jumlahnya 12. Jumlahnya 12. Di situ ada kata kunci nama. Siapa itu? Kedar. Kedar. Kedar keturunan siapa? Kedar keturunan Ismail. Ismail. Oke. Nah, sekarang apa yang disebutkan di sini? Wa aidan Kedar. Wa ma'nahu aswad. Dan tentang Kedar, maknanya adalah hitam. Ya. Makna dari Kedar itu arti harfiahnya hitam. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Dan dari Kedar itu muncul dari sulbinya, yakni suku Quraisy. Siapa yang mengatakan begini? Iya, tulisan Kristen ini, Koptik. Dokumen Gereja Ortodok Koptik. Ini data atau asumsi? Data itu. Berarti kalau ada orang Kristen yang meragukan Nabi Muhammad keturunan Ismail, berarti dia kurang jauh jalannya. Kalau Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail, berarti belum baca dokumen Gereja Ortodok Koptik. Mungkin bisa dibantah juga, Mbak Edi. Di sini kan tidak menyebutkan nama Muhammad. Iya kan? Ada nggak tadi nama Muhammad? Tidak. Enggak. Hanya disebut Quraisy, keturunan Kedar, keturunan Ismail. Tapi dokumen Gereja Katolik dan Gereja Ortodok yang lain menyebutkan nama Mudor, keturunan Ismail. Pertanyaannya, kalau di sini disebutkan Kedar keturunan Ismail. Kedar Iya betul. keturunan Ismail. Kedar keturunan Ismail dan Mudor keturunan Kedar. Quraisy keturunan Kedar. Kedar. Sedangkan di kitab ini menyebutkan Mudor keturunan Ismail. Apakah itu saling melengkapi? Sama.
Pertanyaannya, apakah betul Mudar itu keturunan Quraisy? Di sini kan disebutkan Mudar melahirkan siapa? Mudarum gignit Quraisyum. Mudar melahirkan Quraisy. Dan Muhammad keturunan dari siapa? Quraisy. Mudar Iya, dari suku keturunan Quraisy juga. Quraisy. Apalagi tokohnya, pamannya, ayahnya itu kan tokoh-tokoh orang Quraisy, bukan orang sembarangan. Saya selama ini beropini tidak. Tidak, datanya banyak ini. Ini baru dokumen Islam, dokumen Yahudi, dokumen Kristen. Ini lebih menohok lagi. Ini dokumen Igrot Hatimam. Apa itu Igrot Hatimam? Kitab yang berkaitan dengan surat-surat Rabbi Moshe bin Maimun yang tinggal di kawasan Espanyol. Mana itu? Spanyol, Eropa Barat kan. Rabbi Saadia Gaon, beliau orang mana? Israel. Lahir di Baghdad. Oh, di Baghdad. Di Baghdad. Meninggal di mana? Di Mesir. Kira-kira antara Baghdad, Timur Tengah, dengan Mesir, jauh enggak? Jauh. Jauh. Kawasan Timur Tengah. Oke. Sedangkan penulis kitab ini di mana? Di Eropa. Di Eropa. Jauh enggak? Jauh sekali, teman. Pertanyaannya, orang yang saling berjauhan, tapi pendapatnya satu. Padahal zaman dulu belum ada internet itu. Belum ada internet. Belum ada WA. Belum ada WA. Cara komunikasinya gimana? Gimana? Nah, di sini malah jelas ya. Di sini ya, ini ya, perhatikan di sini. Yang saya garis bawah ini, ya. Di sini ada ungkapan kedar. Ada kata-kata kedar. Di sini dikatakan kedar bemaor raveno. Kedar, menurut penjelasan rabi-rabi kami. Tahu rabi-rabi? Iya, guru-guru Tadi besar. guru-guru besar yang saling bersambung antara Nasabnya. era satu dengan era sebelumnya. Bahkan sampai Ya. ke Nabi Daud ya. Ya. Kedar. Mebeor Raveno. Kegarua. Quraisy. Jadi ada Kedar, ada Quraisy. Kedar, menurut penjelasan rabi-rabi kami, itu melahirkan Suku-suku Quraisy. Ada kaitan dengan Quraisy. Quraisy. Shebat. Dia itu Shebat. Shebat itu Sibet. Ada kaitan dengan keturunan. Ya. Sel Nevi'im Muhammad. Oh, disebut Muhammad. Jadi Kalau dia iya, belum disebutkan ini sebutkan Quraisy Muhammad. itu nanti Melahirkan ya. akan melahirkan tokoh yang bernama Nevi'im Muhammad. Ini ada Mem, Khat, Mem, Dalet. Kalau diarabkan Mem, Ha, Mem, Dal. Apa itu? Muhammad. Ini kitab Muslim, Pak Edi. Muslim atau bukan? Bukan. Ini kitab Yahudi nih. Iya. Semua bahasanya Ibrani itu. Makanya Kemarin kalau ada yang komen katanya itu bukan Muhammad itu, lafalnya hurufnya hanya M apa tadi Ustaz Ali, Mim dan Dalet ya. Ada yang bantah sih gitu. iya, pertanyaannya pertanyaan sekarang. Kalau di sini ditulis Mem Ha Mem Dal atau Mem Khat Mem Dalet, oke, mau dibaca apa? Nggak ada kaitan dengan Muhammad. Oke. Soalnya kan nggak ada. Tapi ini dikaitkan dengan ini keturunan Quraisy. Quraisy keturunan Kedar. Kedar. Berarti ini nama siapa? Iya, nggak ada lagi tokonya itu. Iya. Kalau diartikan, oh Muhammad di situ orang yang punya nama terpuji, tapi bukan Nabi Muhammad. Iya, Ya boleh-boleh saja. ada yang menuduh seperti itu. Berarti Muhammad di sini bukan merujuk pada nama Nabi Muhammad, tapi merujuk pada nama Orang yang Pak terpuji. Edi Prayitno yang bergelar orang yang terpuji. Iya, ada yang Masuk akal enggak? Ya, mengalihkan isu aja itu berarti. Argumentasi itu Iya. tidak sekedar opini, tapi dokumen. Iya. Jadi jelas ya, yang sudah saya katakan tadi. Kita nggak bisa berasumsi. Dokumen-dokumen itu menjadi saksi data. Iya. Ada yang mengatakan itu Muhammad yang lain dan tokoh itu memang waktu itu dianggap orang yang dimuliakan, orang yang suci ya. Tapi tokoh itu bukan Nabi Muhammad. J. Smith itu kan dia menarasikan dalam bahasa Inggris. Dan
teman-temannya mengatakan Muhammad, istilah Muhammad itu adalah gelar Yesus Betul. Kristus, Betul. bukan merujuk pada Nabi Muhammad. Bahkan dia Sepertinya bahasa ini masuk akal. Oh iya, Muhammad itu kan tidak harus nama orang, nama orang bisa menjadi sifat terpuji. orang yang terpuji. Siapa orang yang terpuji? Ya siapapun. Ya dia Iya kan? katakan kaisar, Ya, bahkan ada koin itu, ada nama Muhammad, ada salib katanya. berarti ini gelar kepada sang kaisar Iya. nama Muhammad. Pertanyaannya nih, adakah dokumen yang mendukung tafsiran seperti itu? Iya. Zero. Bahkan kalau itu dirujukkan kepada gelar kehormatan, Muhammad itu sebagai gelar kehormatan kepada Yesus Kristus, dokumennya apa? Ya. Cocokologi. Pernahkah dalam Alkitab menyebutkan salah satu gelar Yesus Kristus bernama Muhammad? Iya, nggak ada. Tidak ada. Jadi itu hanya opini. Opini tanpa data, Ngomong doang. nggak perlu saya jawab. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ini ya. Hampir 1 jam ini nggak terasa ini. Jadi sudah panjang lebar kita membantah pendapat dari tokoh-tokoh Kristen ya. Di sini banyak sekali tokoh Kristen, baik itu apologet, polemikus dan sebagainya yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Di mana politikus ini diantaranya ada Clinton Prince yang saat ini lagi viral itu ya, menyerang Islam, nggak ada henti-hentinya. Bukan politikus, polemikus. Polemikus yang sering bikin polemik soalnya. Kemudian Dr. Rifat Amari, kemudian Paul Zhang. Kalau Paul Zhang ini teman saya sih. Oh, Satu gereja dulu. Kemudian Jimmy Jeffrey dan Dr. Rita Wahyu. Ini Dr. Rita Wahyu itu tokoh loh sekarang itu. Pinter dia, pakar Ibrani ya. Dia bahkan mengatakan bisa mengambil kesimpulan Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ibrahim ya. ya kita lebih baik mengadakan seminar besar. Betul. Saya lebih senang nanti bersama beliau bisa buka-bukaan data seperti ini. Iya. Bahkan ini baru 25% data yang saya sampaikan. Jadi ini ada tawaran menarik ya untuk Pak Jimmy Jeffrey ya. Jimmy Jeffrey juga sering saya hubungi di Facebooknya. Kemudian Dr. Rita Wahyu kalau mendengarkan video ini, ayo kita kumpul, duduk bareng ya. Bukan debat kusir. Bukan Kita debat, sedang tetapi kita membahas kajian ya. data. Seminar lah. Ya, seminar bersama. Bukan memojokkan Kristen, memojokkan Islam, enggak. Kita bukan kelasnya debat seperti itu ya. Kita ambil data-data saja, kita nggak usah otot-ototan, adu data. Kan lebih keren itu. Baiklah saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi, kami dari Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid saat ini punya program banyak sekali ya. Bahkan kita juga membangun pondok pesantren dan masjid yang saat ini juga belum rampung-rampung, tanahnya juga belum lunas-lunas. Jadi tolong untuk Anda yang mendukung kegiatan kami, bisa Anda transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama YPM atau Tauhid Jawa Timur. Jadi semua sumbangan Anda akan kami pergunakan sebagaimana mestinya. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah mendukung perjuangan kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal bapak ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, baik ini yang Muslim maupun non-Muslim. Tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tokoh yang unik karena sebagai seorang tokoh historis, bukan tokoh fiktif, dan terkonfirmasi dengan data-data tradisi Islam, tradisi Yahudi, bahkan tradisi Kristen. Artinya apa? Ini bukan klaim sepihak. Ya, melintas batas jauh sekali ini. Ada data pembanding, ada data internal, ada data eksternal. Bahkan isyarat yang menyebutkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ismail itu dokumen yang paling awal dari tradisi Yahudi sendiri yang disebut Rabai Sa'ad Gaon ketika dia menggunakan ungkapan syarif. Dan itu kemudian menjadi istilah khas keturunan kaum Ismail. Artinya apa? Bahwa memang betul dia secara historis terbukti dirinya itu nasabnya bersambung kepada
Ismail. Bukan seperti yang diopinikan di kalangan para polemikus yang mengatakan bahwa Muhammad bukan keturunan Ismail. Tapi pertanyaannya, apa dokumennya? Tidak bisa menunjukkan data. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, terima kasih Ustaz Ali ya. Dan untuk para pemirsa, semoga kajian pada malam hari ini ada manfaatnya. Kalau Anda belum paham, silakan Anda putar 2 kali, 3 kali, karena kajian ini agak berat ya. Karena kita bahas dokumen-dokumen, jadi tolong kalau perlu Anda ulang-ulang untuk menonton supaya Anda paham. Dan untuk para polemikus yang non-Islam, yang selalu menyudutkan Nabi Muhammad, silahkan tonton ini. Kita tunjukkan buktinya. Kalau Anda tidak terima, kita buka ruang seminar ya. Silakan Anda hubungi kami. Ini ada nomor telepon di bawah yang bisa Anda hubungi 24 jam dan kita siap dimanapun berada. Kita siapkan tempatnya, biaya kita juga siapkan. Anda nggak usah bingung, pesawat juga kita biayai nanti. Gitu ya. Untuk itu saudaraku sekalian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.